Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sharing tentang apa itu digital marketing. Mungkin nanti akan saya split menjadi 3 bagian, 3 video. Ini baru awalannya untuk membahas mengenai apa itu digital marketing. Sekarang masuk ke slide-nya. Digital marketing. Apa yang disebut dengan digital marketing? Bahasa sederhananya adalah digital marketing itu bisa diartikan sebagai kegiatan marketing yang menggunakan platform digital. Tujuannya agar traffic atau calon customer yang sedang berseliweran atau yang sedang berada di luar sana itu bersedia masuk dan mampir ke bisnis Anda, baik itu produk maupun jasa. Sehingga akhirnya akan terjadi konversi atau closing. Jadi intinya Anda punya barang atau punya jasa yang Anda promosikan melalui media digital, melalui platform digital, dan dengan berbagai cara akhirnya terjadi closing. Kemudian platform digital yang biasa digunakan yaitu website, landing page, SEO, artikel. Kemudian ada email marketing, sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Untuk sosial media, saya yakin teman-teman sudah pada tahu semua, sudah pada tahu semua. Paling tidak 2 atau 3 sosial media pasti Anda punya. Kemudian untuk email marketing ini memang ini program lanjutan bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita menyasar orang-orang yang sudah kita punyai datanya. Terus untuk website sendiri itu bisa kita pakai untuk landing page, untuk SEO maupun untuk kita bikin artikel. Kemudian ada Google My Business, ada Google Analytics, ada Google Webmaster, dan juga Google Trend. Itu yang biasa digunakan saat kita mempromosikan produk atau jasa kita melalui media digital. Terus mengenai traffic sendiri atau calon customer atau pengunjung, dikategorikan menjadi satu traffic yang bisa dikendalikan, yaitu dengan menggunakan search engine marketing atau bahasa awamnya itu iklan. Traffic yang ada di luar sana itu kita bisa manfaatkan untuk bisa datang ke tempat bisnis kita, itu dengan iklan. Kenapa bisa dikatakan bisa dikendalikan? Karena berapapun Anda mau, berapapun Anda inginkan, traffic tersebut masuk ke tempat bisnis Anda bisa dapat. Caranya yaitu dengan bayar iklan. Jadi disesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Tentunya dengan target yang spesifik, biar budget yang Anda keluarkan juga imbang dengan hasil yang akan Anda dapatkan. Kemudian ada lagi traffic yang tidak bisa dikendalikan, seperti pemanfaatan sosial media, penggunaan SEO, artikel, ataupun affiliate marketing. Sosial media yang mungkin sudah familiar sama kita yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Hampir semuanya saya yakin pada punya. Terus pada saat Anda bikin status atau bikin informasi di sosial media tersebut, bisa itu jualan secara langsung atau yang soft copy maupun yang hard selling maupun yang soft selling ya. Juga pemanfaatan SEO atau artikel. Jadi SEO ini search engine optimization itu adalah suatu cara yang menggunakan plugin dan kita incer adalah apa yang kita bikin sebuah artikel tersebut masuk ke halaman 1 Google. Bila kita sudah handle maka akan mencapai ranking 1 di Google tersebut. Tentunya dengan keyword yang sudah kita incar. Dan SEO ini ada 2 macam, yaitu SEO off page dan SEO on page. Mungkin nanti
Di video-video berikutnya mungkin akan kita bahas mengenai SEO ini, karena memang tidak bisa sekali kita mengerti SEO terus langsung bisa ranking 1 atau halaman 1, karena harus banyak berlatih, harus banyak bikin, harus banyak membuat artikel, itu baru nanti kita hafal atau sudah bisa tahu arahnya yang diinginkan Google seperti apa sih. Terus mengenai affiliate marketing. Affiliate marketing itu sebenarnya sih gampangnya itu jualan, cuman jualannya itu dibungkus dengan link tertentu. Jadi nanti link tersebut seandainya ada yang buka atau yang klik, maka dia langsung connect ke supplier yang kita ajak kerjasama, yang menawarkan kita affiliate marketingnya. Jadi pada saat orang beli, pada saat orang sudah klik link tersebut, mereka akan langsung menuju ke ke supplier yang tempat Anda affiliate. Dan pada saat terjadi transaksi atau pembelian, maka Anda akan mendapatkan fee sekian persen dari pihak supplier atau pihak produsen. Nanti mengenai komplain, mengenai pengiriman, mengenai chat atau pertanyaan, Anda sudah nggak usah ngurusin karena itu urusannya pembeli sama supplier yang Anda ajak affiliate itu tadi. Jadi enaknya affiliate marketing itu Anda terima jadi, Anda tinggal promosi, tahu-tahu Anda dapat transferan dari pihak produsen atau supplier. Kemudian ada traffic yang milik sendiri, email marketing, WhatsApp, Pixel, Telegram. Kenapa bisa kita milik sendiri? Karena emang kita punya sendiri data tersebut. Kita punya email orang-orang tersebut, kita punya nomor WhatsApp ataupun data Pixel dan nomor Telegram dari orang-orang tersebut. Jadi kita bisa kita broadcast atau kita bisa kirim email ataupun kita bisa iklan ke orang-orang yang tentunya sudah sesuai dengan target market kita. Nah, biasanya data-data ini kita dapat itu dari pada kita iklan. Pada saat kita bikin iklan pertama kali, kita minta untuk suruh ngisi data-data tersebut. Sehingga pada saat selesai iklan, dan biasanya iklan yang kita minta data-data seperti ini adalah mereka yang masih belum belum kenal atau belum paham dengan produk yang Anda tawarkan. Sehingga pada saat Anda bikin iklan berikutnya, data Anda sudah sangat tertarget. Itu mengenai traffic, jadi ada 3 traffic yaitu traffic yang bisa dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan, dan traffic milik sendiri. Yang berikutnya, jenis traffic. Ini ada yang cold, yaitu dia masih belum paham, belum ngerti mengenai produk atau jasa yang Anda tawarkan. Kemudian yang warm ini orang yang sedang mulai ada keingintahuan, mulai bertanya, mulai ngechat Anda, mulai DM Anda. Kemudian yang hot ini berarti memang udah tahu betul atau paling tidak sudah pernah transaksi dengan Anda. Oke, kita bahas satu persatu. Cold traffic ini adalah pengunjung baru atau traffic yang baru masuk, baru ngerti, dan mereka tidak kenal dan tidak tahu produk atau jasa yang Anda tawarkan. Tentunya mereka masih banyak yang tidak akan membeli karena dia juga belum paham. Karena itu tingkat konversinya rendah. Dan yang menjadi tugas Anda adalah membuat bagaimana pengunjung tersebut tahu dan kenal dengan produk atau jasa yang Anda miliki. Caranya gimana? Caranya Anda bisa bikin landing page. Landing page ini bisa berupa website, bisa juga Anda arahkan ke Instagram ataupun ke fanpage yang Anda miliki. Kemudian di situ Anda bisa cerita, bisa menggunakan storytelling agar mereka tahu manfaat produk Anda, komposisi produk Anda, terus harganya, gunaannya apa. Nah, itu harus Anda jabarkan secara rinci. Bahkan mereka yang masih cold traffic ini
ada rasa ingin tahu untuk bertanya lebih lanjut. Maka akhirnya dia masuk ke warm traffic. Nah, di warm traffic ini mereka sudah kenal, mereka sudah bertanya-tanya, mereka sudah ngechat dan nge-DM Anda, dan sudah ada keinginan untuk membeli karena secara materi, secara kemampuan dia udah bisa dan mampu untuk membeli. Dan kalau sudah masuk ke warm traffic, maka akhirnya itu menjadi hot traffic karena ada keinginan besar untuk membeli, maka Anda harus manfaatkan keinginan tersebut dengan cara Anda harus menjelaskan secara detail mengenai produk yang Anda miliki ataupun jasa yang Anda tawarkan. Jadi setelah kita mempelajari mengenai traffic, dan traffic tersebut Anda harus bisa manfaatkan secara maksimal. Anda harus tahu traffic yang Anda miliki tersebut yang termasuk cold, hot, atau warm. Karena beda traffic, beda perlakuan. Untuk hot traffic itu kita tidak perlu lagi melakukan promosi karena mereka udah tahu, udah paham, udah kenal. Anda bisa langsung jualan, langsung hard selling aja. Tidak usah bertele-tele, to the point saja istilahnya gitu. Dan untuk yang cold traffic ini tentunya harus banyak melakukan edukasi tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan, mengenai keunggulannya, manfaatnya, harganya, bila perlu nanti ada tawaran-tawaran diskonnya atau apa. Semakin Anda mengerti traffic yang Anda miliki, semakin besar terjadinya konversi. Karena tujuan dari kita mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki adalah konversi. Itu tujuan akhir. Cuman memang kita perlu menggiring calon customer tersebut agar ngerti, tahu, dan paham dengan apa yang kita tawarkan. Dan disitulah perjuangan yang sangat besar untuk bisa meyakinkan para calon customer Anda. Nah, yang tadi mana ya? Nah, disinilah yang perlu Anda perhatikan, traffic yang bisa dikendalikan. Itu yang saya bilang tadi, Anda harus iklan. Pada saat Anda memanfaatkan search engine marketing ini, maka seberapa besar traffic yang Anda inginkan akan bisa masuk ke dalam bisnis Anda. Sekali lagi, tergantung sama dana yang Anda miliki. Dan jangan kaget seandainya nanti Anda berhadapan dengan cold traffic melalui iklan, maka dana yang akan Anda keluarkan lebih besar daripada hasil yang Anda dapatkan. Begitupun sebaliknya, jangan kaget juga pada saat Anda menghadapi hot traffic. Dana yang Anda keluarkan untuk biaya iklan akan sangat sedikit dibandingkan dengan hasil yang akan Anda dapatkan, karena mereka sudah siap, sudah ngerti, sudah paham. Bahkan tanpa ada iklan pun mereka bisa langsung membeli, karena Anda cukup broadcast ataupun cukup nge-DM mereka otomatis akan membeli karena mereka trust dengan produk Anda, mereka trust dengan Anda sebagai penjual. Itu pembahasan singkat mengenai traffic, awalan dari kita pembahasan mengenai digital marketing. Nanti di video berikutnya akan saya bahas mengenai konversi dan mengenai sales funnel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada saran mengenai untuk apa yang akan saya bahas berikutnya. Yang pasti 2 video berikutnya itu bahas masalah sales funnel dan konversi. Mungkin nanti saya ada permintaan video berikutnya apa, akan saya bahas di video setelah 2 pembahasan tadi. Oke, dari saya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.